Pilkada Jawa Timur menyuguhkan pertarungan tiga sosok perempuan, Khofifah Indar Parawansa, Lulu Nur Hamidah, dan Tri Risma hari ini. Seperti apa strategi tiga Sri Kandi ini memenangkan kursi Jatim 1 dan kenapa keterwakilan perempuan begitu besar di Pilgub Jatim? Kita bahas bersama bakal calon gubernur Jawa Timur, Lulu Nur Hamidah, dan nanti juga bergabung Khofifah Indar Parawansa. Sebelumnya kami juga sudah mengundang Tri Risma hari ini, namun belum berkenan hadir. Selamat malam, Bu Lulu. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lulu, ini ada tiga Sri Kandi yang maju di Jawa Timur. Sudah siap gaspol? Ya, ini keren. Jadi ini sangat menantang ya. Karena ini memang sejarah pertama buat Jawa Timur, Indonesia, dan bahkan mungkin kayaknya dunia gitu. Jadi nggak ada alasan untuk tidak kencang dan semangat. Tidak hanya soal tiga perempuan yang bertarung untuk memperebutkan kursi Jatim 1, tapi yang dipertanyakan adalah bagaimana isu pro perempuan ini dibawa ke arena Pilkada Jawa Timur. Mbak Lulu juga salah satu yang ada di garda terdepan untuk UU TPKS, juga UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Bagaimana membawa ini ke pentas Jawa Timur? Ya, betul. Justru karena saya punya pengalaman mengegolkan undang-undang yang menjadi sejarah ya bagi parlemen di Indonesia, karena usia undang-undang itu juga 12 tahun dan akhirnya kemudian bisa kita eksekusi. Maka bagaimana kita bisa memastikan bahwa ada pemerintahan yang hadir yang bisa memberikan perlindungan bagi para korban kekerasan seksual, dan tentu dalam konteks bahkan pencegahannya, kemudian juga pemberian fasilitasi, dukungan, dan juga berbagai mekanisme yang diperlukan sehingga korban itu mendapatkan penanganan yang baik. Tetapi juga sekaligus bagi saya menjadi sangat penting adanya satu protokol yang kemudian kita sepakati dan itu berlaku, khususnya kalau konteks Jawa Timur, yang ini kemudian menjadi komitmen politik bagi semua daerah, kabupaten, dan kota di Jawa Timur memiliki aturan yang bisa bekerja dan itu bisa dilaksanakan. Nah, oleh karena itu memainstreamingkan gender ini ya ke dalam kebijakan itu udah nggak lagi sekedar slogan kalau menurut saya. Jadi ini akan menjadi salah satu program prioritas. Saya masih percaya bahwa yang namanya pembangunan itu akan jauh lebih strategis dan mencapai tujuan lebih cepat kalau pendekatannya, kemudian juga tujuannya dan bahkan pelibatannya itu benar-benar mempertimbangkan soal keadilan gender ini ke dalam kebijakan, perencanaan, anggaran, dan lain sebagainya. Nah, kedua, Mbak, selain soal TPKS misalnya, saya juga alhamdulillah menginisiasi ya. Jadi sebagai pengusul tunggal waktu itu fraksi kami di DPR, yaitu Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Ini kan salah satu program yang sangat penting karena ini juga bagian dari salah tujuan utama SDGs ya, soal stunting, kemudian juga soal pemiskinan, iya betul. Nah, bagaimana kemudian dengan pengalaman saya membuat undang-undang, justru ini implementasinya kita turunkan ke dalam kebijakan-kebijakan pemerintahan. Nah, ini menurut saya satu pengalaman yang akan sangat penting karena bisa saja ada misalnya kepala daerah dimanapun lah konteksnya, tetapi belum memiliki pengalaman bagaimana sebuah undang-undang yang ini memiliki dampak sangat luas bagi masyarakat, bahkan bagi rakyatnya, itu dibikin oleh lembaga perwakilan rakyat. Nah, saya ada di situ gitu. Ya, Mbak Lulu, tapi artinya keterwakilan perempuan di Pilkada Jawa Timur ini bukan semata-mata kalau dari PKB merebut elektabilitas saja di Jawa Timur. Saya kira ini akan menjadi ruang pertarungan gagasan, kemudian juga menjadi ruang pertarungan ide, tetapi juga sekaligus sebuah komitmen ya untuk bisa membangun daerah. Saya ini lahir di Jawa Timur, Mbak. Jadi saya ini bukanlah calon drop-dropan dari Jakarta. Saya lahir, tumbuh, besar, bahkan sampai lulus S1 itu juga di Jawa Timur. Jadi saya mengalami betul bagaimana masa-masa kecil, bagaimana saya bertumbuh, bagaimana lingkungan saya dibesarkan, hidup dekat dengan para petani, juga kemudian para buruh ya kan, kemudian juga para pelaku-pelaku UMKM yang tidak selalu mudah untuk mendapatkan akses keadilan. Ini semua kan terangkum, apalagi Jawa Timur menjadi juga pusat-pusat industri, tetapi
kita ingin bagaimana kehadiran kita yang perempuan kemudian menawarkan sesuatu yang baru, baik itu dari sisi ide, gagasan, program, dan yang paling penting lagi adalah sebuah kepemimpinan yang transformatif, yang berbasiskan pada etika, integritas, dan tentu juga semangat anti korupsi. Itu penting sekali. Gitu. Nah, gagasan apa yang akan dibawa dan strateginya? Karena Tiga Sri Kandi ini punya sosok yang kuat, secara politik juga ketokohannya sangat dikenal oleh masyarakat. Apa strategi untuk saling merebut suara? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Masih membahas soal pertarungan Tiga Sri Kandi di pemilihan Gubernur Jawa Timur bersama bakal calon Gubernur Jawa Timur Lulu Nur Hamidah. Kami juga masih menunggu Khofifah Indar Parawansa yang tadi menyatakan bersedia hadir, dan sebelumnya kami juga sudah mengundang Tri Risma hari ini namun belum berkenan hadir. Mbak Lulu, kita lanjutkan lagi. Strateginya apa? Ini kan tiga-tiganya perempuan. Kalau kita lihat di 2018 ada keterwakilan perempuan di cagupnya itu yang diambil oleh ceruk pemilih Bu Khofifah. Kalau saat ini bagaimana membagi ketiga ini, bagaimana PKB bisa berebutnya? Iya, PKB sudah punya basis elektoral yang sangat kuat ya kalau konteksnya partai, karena PKB di pemilu legislatif 2024 juga sebagai pemenang pemilu. Dan andai misalnya kemarin tidak ada putusan MK pun PKB juga bisa maju sendiri, dan ini merupakan satu tantangan bagi kami dan sekaligus sebagai sebuah pembuktian bagaimana struktur kita kuat dan kultural kita juga bisa kita gerakkan. Nah, saya yakin ya Mbak ya bahwa rakyat Jawa Timur ini kan rakyat yang sangat terbuka gitu. Ya terbukti kita sudah pernah punya gubernur perempuan. Nah, hanya saja tantangannya adalah apakah perempuan aja itu sudah cukup sebagai magnet. Nah, yang penting kemudian apa yang kita bawa dan komitmen perubahan apa yang kemudian bisa kita tawarkan. Karena kalau hanya sekedar perempuan tetapi seluruh mindset dan kerja-kerja pemerintahan itu masih tidak juga punya sensitivitas terhadap misalkan gender issue, kemudian juga yang pro terhadap perempuan, isu disabilitas, anak dan lain-lain, ya itu tidak ada bedanya juga mau itu laki atau perempuan. Nah, oleh karena itu penting bagi saya dan kami ya dengan Mas Lukman itu memastikan betul bahwa pengurus utamaan keadilan gender itu akan menjadi salah satu strategi penting agar capaian-capaian pembangunan di Jawa Timur itu bisa dilakukan. Sehingga kalau ini kita bicara tentang pengarus utamaan, maka semua sektor dan bidang pembangunan dan kehidupan di Jawa Timur pastilah harus mempertimbangkan soal dan aspek-aspek keadilan itu gitu. Nah, yang kedua adalah memastikan bahwa ada percepatan yang terkait dengan daya saing SDM. Jadi tema misalkan gubernur yang sekarang dulu memang soal SDM yang terkait dengan pendidikan atau apa begitu ya, tetapi Jawa Timur tidak sepenuhnya sukses sebenarnya karena ternyata angka keterpenuhan yang lulusan SMA atau SMK itu juga nggak nyampe 80%. Jadi ini satu tantangan tersendiri, belum lagi kemudian yang juga tidak melanjutkan sekolah atau putus sekolah. Nah, bagi kami SDM itu kenapa menjadi sangat penting, karena ini provinsi yang sangat besar. Jadi kalau provinsi yang sangat besar maka kita juga membutuhkan angkatan kerja yang bagus, angkatan kerja yang berkualitas, SDM yang sangat mumpuni. Nah, ini kan butuh kehadiran dari pemerintah ya. APBD itu mau dipakai untuk apa sih gitu. Nah, kalau kemudian tidak dipakai untuk mendukung upaya-upaya untuk bisa mencapai tahapan atau SDM kita agar kemudian menjadi lebih bagus lagi. Nah, yang berikutnya menurut saya ada problem kesenjangan ya yang agak serius di Jawa Timur itu. Jadi kesenjangan antar wilayah, kemudian kesenjangan antar ya khususnya lagi desa-desa ini penting. Jadi ada daerah Mataraman, kemudian ada Tapal Kuda, kemudian ada daerah Madura. Ini masih belum kelihatan harmoni itu. Jadi konsentrasinya itu hanya di beberapa kabupaten tertentu untuk misalkan pusat-pusat industri bahkan zona ekonomi khusus. Nah, bagaimana bisa menghadirkan juga keadilan sehingga bisa mengurangi kesenjangan antar wilayah. Kemiskinan itu masih sangat tinggi loh. Di mana yang masih menurut Mbak Lulu masih harus dibenahi soal kesejahteraan ini? Masih harus dibenahi dan banyak sekali. Kalau menurut saya sih kuncinya
pemimpin itu harus banyak mendengar, ya kan? Orang Jawa Timur itu gudangnya orang pinter. Jadi kita nggak boleh merasa pinter sendiri itu. Sering-sering kita kemudian terima masukan, kemudian juga lapang dada, sanggup untuk dikritik. Itu penting kuncinya. Kenapa? Ya karena Jawa Timur ini harus dikelola secara gotong royong ya oleh semua komponen masyarakat. Nah, kita misalnya juga punya kekuatan orang muda sekarang. Jawa Timur itu sama dengan Indonesia, juga harus bisa memanfaatkan bonus demografi. Maka kenapa kemudian satu pendekatan pembangunan yang memperhatikan adanya youth mainstream itu juga penting. Jadi menjadi mainstream ya pendekatan untuk mensejahterakan dan memfasilitasi kekuatan orang muda ini sehingga mereka bisa bertumbuh dan bisa menjadi kontributor yang sangat penting bagi kemajuan provinsi ini, baik itu di ekonomi, baik itu di bidang sosial, baik itu di bidang-bidang lain. Karena apa? Karena memang jumlahnya itu sangat besar. Nah, belum lagi kemudian kalau bicara tentang sumber daya yang dimiliki Jawa Timur. Jawa Timur ini salah satu lumbung pangan terpenting di Indonesia. Tetapi apakah kemudian serta-merta petaninya Jawa Timur itu makmur? Nah, ini kan satu problem kalau menurut saya. Di mana problem itu, Mbak Lulu? Iya. Dari mana celahnya? Kenapa? Di mana hambatannya? Di mana celahnya untuk masalah tadi, soal pertanian misalnya? Ya kalau menurut saya isunya ini soal hilirisasi ya Mbak ya. Soal hilirisasi produk-produk pertanian itu yang kemudian nggak kegarap secara serius. Jadi kayak gini, kita ini punya pelabuhan, kita ini punya jalur-jalur di mana barang itu bisa dibawa keluar. Tetapi itu semuanya ini kan bahan mentah aja. Tetapi kenapa tidak kemudian kita bangun pusat-pusat industri yang memang berbasis pada kekuatan sumber daya yang kita miliki, pertanian, perikanan, ya kan itu contoh perkebunan. Apakah kemudian ada rantai dingin yang bisa memastikan agar produk pertanian ini bisa punya daya saing itu udah cukup memadai di Jawa Timur. Nah ini kan juga perlu kita evaluasi kembali dan saya kira itu pasti masih sangat-sangat kurang gitu ya. Nah maka ini juga yang menjadi pertimbangan. Kenapa saya bisa begitu? Pengalaman saya di DPR ketika di Komisi 4, maka salah satu problem yang mendasar kenapa petani-petani kita ini nilai tukar petani juga masih rendah karena ada keterputusan kebijakan dari mulai hulu produksi sampai kemudian dihilir sampai kemudian ke pasar. Petani ini posisinya ini tidak punya kekuatan untuk menjadi pemutus gitu loh. Nah, bagaimana kita hadirkan petani ini sebagai aktor yang sangat penting yang bisa menentukan mulai dari harganya sampai kemudian kekuatan daya saingnya. Nah, pemerintah pasti dilakukan ya fasilitasi. Oke. Fasilitasi dengan apa? Banyak ya. Tentu kita bicara enggak apa-apa, misalkan soal teknologi pertanian ya kan. Kemudian juga SDM para penyuluhnya. Akhirnya artinya dari hulu sampai hilir begitu ya Mbak Lulu ya untuk masalah ini ya, saya tangkap gitu. Nah bicara soal menyosialisasikan visi misi merebut suara pemilih, kalau kita tahu di Jawa Timur kan ada Mataraman, Are, juga Tapal Kuda. Tapal Kuda. Nah, mana yang jadi kekuatan utama? Ya ini sih udah mulai ya, walaupun ini memang sangat detik-detik yang sangat pendek, tetapi kita sudah siap karena apa ya? Karena perangkat struktur pemenangan kita ini kan masih segar ya, karena kita baru memenangkan pileg di Jawa Timur dan kekuatan struktural partai baik itu DPW, DPC sampai kemudian anak ranting dan kemudian fraksi kita semua sudah bergerak dan ternyata kami ini menerima relawan-relawan Pilpres dan jangan kaget ya Mbak ya, saya itu baru aja menerima dukungan dari relawan Pilpres pemenangannya Pak Prabowo dan Gibran. Nah itu kan bayangkan karena Jawa Timur sangat cair ya, jadi mereka melihat mungkin akan ada harapan baru, apalagi saya ini representasi dari kekuatan Mataram karena saya dari Jombang misalnya, jadi ini sudah mulai nih orang-orang mengumpul dengan sendirinya untuk memberikan ya semacam support baik itu secara moral dan mudah-mudahan nantinya akan menjadi gerakan pemenangan lah. Terakhir nanti lebih lanjut pasti kita bisa update lagi. Gitu. Oke, terakhir Mbak Lulu untuk meyakinkan pemilih Jawa Timur. Ya untuk meyakinkan pemilih Jawa Timur, aku mau parikan ala Jawa Timuran ya. Monggo. Ya, mangan bubur bumbune kencur.
Jago Kluro njaluk pakan, Jawa Timur sansaya makmur, kalau gubernure Lulu wakilnya Lukman. Matur nuwun sangat Mbak Lulu Nur Hamidah, bakal calon gubernur Jawa Timur. Sudah berbagi di Sapa Indonesia Malam dan memaparkan strateginya apa ini untuk bertarung. Matur nuwun Mbak. Semangat. Selamat malam Mbak.